Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Nggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega, kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ya, ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega. Ibu yang 75% juga punya 1.000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan tadi Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik, yang status desa tertinggalnya jadi turun? Happy Pak. ya saya percaya. Iya. Jadi ya, bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk, itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah, itu jangan dinafikan. Buku Fafa yang sekarang sudah dibikin lagu itu harus masuk penjara gara-gara kamu maki-maki presiden terpilih kan. Oleh sebab itu masih ada waktu tersisa buat Bang Hodori dan kawan-kawan yang loyal kepada Jokowi. Waktunya sudah habis, game over. Datang tanggal 14 Oktober dengan jiwa yang besar, dengan langkah yang tegak. Selama ini kita salah, terlanjur memilih seorang yang sangat munafik, sangat pembohong. Dan selamat tinggal Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Jadi Kodari diundang di tanggal 14. Saya undang terbuka. Saya undang terbuka. Karena kebetulan saya panitia pelaksana dengan Bang Mas Hadi dan tokoh-tokoh. Ada 370 tokoh Bang Udori. Udah, ini malam kesempatan terakhir untuk mengatakan hilaf politik menjadi apa namanya, kembali ke jalan yang benar. Begitu Bang. Cukup. Mengatakan gue tuh yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi dijamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, tidak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini, bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara, lalu ia bekerja untuk keluarganya.
agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik. Ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipaksakan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya dua pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu pilihannya. Nah tinggal keluarganya ini mau memilih itu apa tidak. Karena kalau kita biarkan keributan politik ini membuat pemerintahan ke depan ini kontraproduktif. Jadi memang harus ada yang meminta dia yang mundur. Kalau dimundurkan itu dampaknya besar. Karena negara kalau tahu orang ini memiliki sakit jiwa harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa lain. Kalau dibiarkan berarti negara menelantarkan orang yang berpenyakit. Ya jadi konteksnya bukan hanya sekedar perbuatan tercela atau tidak tercela. Saya bilang sih mudah untuk membuktikan perbuatan ini tercela atau tidak tercela. Kita lihat aja perbuatannya banyak dicela apa enggak. Kalau banyak dicela berarti perbuatan tercela lah. Nah sementara soal kebohongan itu kan kalau itu terbukti Bapak itu milik Gibran, berarti kan dia membuat dua perbuatan tercela. Pertama melakukan perbuatan tercela, kemudian berbohong, membantah. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya tentu pada channel ini kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bung Kodari. Ya ini beliau surveyor juga ya. Dan ini juga sering sekali mengeluarkan hasil-hasil survei ya. Lalu kemudian ini adalah loyalis ya, loyal kepada Prabowo, loyal juga kepada Pak Jokowi. Nah tentu memang beberapa hal yang disampaikan tadi masalah hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, lalu kemudian satu-satunya partai yang sekarang ini tidak loyal ke Jokowi ya hanya PDI Perjuangan, dan kemudian yang menang adalah Prabowo, yaitu partnernya Pak Jokowi dan seterusnya. Tetapi memang kalau kita melihat proses daripada pesta demokrasi 2024 pada pemilu kontestasi Pilpres lalu, ya menimbulkan pro dan kontra, problem hingga kontroversi yang terjadi di dalamnya. Dan sampai saat ini memang hubungan antara PD Perjuangan, hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi selalu saja menjadi perbincangan dan perdebatan. Tentu kalau kita melihat juga bagaimana hubungan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, bagaimana hubungan Pak Prabowo kepada Bu Mega, dan tentu kita sering sekali mendengarkan berbagai penyampaian dari para pengamat politik dengan tentang apa yang pernah terjadi dan apa saja isu-isu publik yang mungkin sampai saat ini terus menerus bermunculan gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memang Ibu Megawati menolak permintaan perpanjangan masa jabatan dan menolak permintaan 3 periode. Dan itu salah satu hal yang mungkin bisa kita sebutkan membuat ya mungkin itu yang membuat yang membuat kita melihat ya bagaimana keadaan ini ya. Dan dengan jelas memang pada kontestasi Pilpres 2024 lalu bagaimana Pak Jokowi yang tengah berkhianat kepada PD Perjuangan gitu ya. Pesawat tempur ya lagi latihan ya, udah 2 minggu ya pulang balik depan rumah ya. Nah kemudian kita bisa sebutkan bagaimana Bu Megawati menolak permintaan 3 periode Jokowi ya, dimana pada saat itu sudah menggelegar ke seluruh penjuru negeri menurut saya, apalagi melalui media-media. Lalu kemudian banyak partai yang sudah setuju dan sepakat, dan bahkan seperti yang dikatakan oleh Bung Rey Rangkuti ya, bagaimana beliau menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa membantah pernyataan Bung Kodari pada
segmen tersebut. Nah, lalu kemudian bagaimana kita tahu, bisa juga berpikir bahwa kalau tidak Ibu Mega yang menolak permintaan 3 periode itu, mungkin Pak Prabowo sekarang tidak pernah akan bisa menjadi presiden. Kalau Bu Mega tidak menolak permintaan pertambahan masa jabatan atau tidak menolak permintaan 3 periode. Sedangkan Bu Mega, dia adalah sosok yang maju di paling garda terdepan untuk menolak permintaan itu. Padahal secara jelas kita tahu PD Perjuangan adalah partai pengusungnya Pak Jokowi. Nah, artinya kalau Pak Jokowi misalnya perpanjangan masa jabatan 3 periode, kan PDIP tetap masih berkuasa, gitu ya, karena Pak Jokowi diusung oleh PD Perjuangan dan Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan. Tetapi jatuhnya tidak ke situ, larinya tidak ke sana. Kita tahu Bu Megawati dengan bagaimana intelektualitas, ya, salah satu tokoh nasional yang luar biasa sekali, ya, perjuangannya yang sudah banyak sekali untuk negeri ini, teman-teman. Dan beliau taat pada konstitusi dan aturan undang-undang dan yang sudah diterapkan sekian lama, ya, dan tidak mengkhianati demokrasi, tidak mengkhianati konstitusi, tetap teguh, ya, mempertahankan, ya, nilai-nilai demokrasi, sehingga beliau menolak perpanjangan atau permintaan 3 periode pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita melihat Nani Jafar misalnya di sini penyampaiannya, Kodari ngomongnya kayak orang gila aja. Faktanya Jokowi sudah tumbang, kok masih dibela Kodari? Beras sangat mahal, sinilah letak kegagalan Jokowi. Terlalu banyak ulasan dan analisa kamu, penjilat. Sudah belain Mulyono, mati-matian, terbuang di comberan, gorong-gorong Kodari mencret. Desa mandiri, desa maju, itu cuma sebutan saja dan dilebih-lebihkan. Kenyataannya entut ya. Saya orang di desa, status desa naik karena diminta pendamping untuk naik status ke mandiri. Padahal dari kriteria mandiri jauh, jadi intinya status itu cuma di atas kertas untuk mendapatkan tambahan bantuan. Saya mau komen soal kakinya Pak Kodari. Sarannya Pak, coba baca buku Jones Robert Power. Di sana ada ajaran cara duduk di depan umum. Jadi dari gesturnya saja kita lihat, ya, kita bisa kritik juga tuh. Kita analisis gesturnya tuh. Seperti apa penyampaiannya. Itu penyampaian yang betul atau betul gitu ya. Para pembela Jokowi hanya lihat data di atas kertas, tetapi tidak melihat realita di lapangan. Kalau berhasil, tidak perlu keluar anggaran mahal-mahal untuk bikin baliho ucapan terima kasih Pak SBY, baru berhasil. Di era Pak Jokowi memang ya kita tahu lah gitu ya, memang pada saat era Pak Jokowi 10 tahun menjabat, sangat dekat dengan rakyatnya juga. Tapi ya kita bisa tahu lah itu sebagian daripada pencitraan juga sebetulnya, ya pastilah gitu ya. Tapi di satu sisi ya kita ya memuji, ini Pak Jokowi seorang pemimpin yang sangat sederhana, luar biasa. Saya juga di awal menjabat sebagai presiden 2014 sampai 2019 ya, periode pertama, saya salut sekali ya dengan sosok Pak Jokowi, ya, yang pernah saya lihat satu-satunya presiden yang sangat sederhana sekali, ya, yang saya lihat ya, karena kan di tahun-tahun yang lalu kan kita nggak saksikan, kita kan masih muda gitu ya. Yang saya lihat ya sangat sederhana. Pergi kemana, tampilannya tetap menggunakan kemeja putih, udah cukup itu aja, ya, pakai celana, ya, sepatu yang tidak kalah mewah, ya, yang tidak mewah maksud saya, tidak pakai aksesoris misalnya, ya, paling cuma menggunakan cincin, mungkin itu pun cincin pernikahan, ya, dengan gayanya yang sederhana, ya, blusukannya kemana-mana, itu sangat sekali pada saat itu. Tapi pada akhirnya juga saya mengerti, oh ternyata ini permainan politik yang seperti ini gitu ya. Nah tapi oke lah, kita juga berterima kasih banyak legacy yang sudah dituangkan dan gagasan ide-ide yang sudah dibangun untuk bangsa ini ya.
Nah, kemudian di sini sebetulnya banyak sekali teman-teman penyampaian ini, tapi saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.